mendapatkan pertumbuhan yang konsisten 7 ke 8%, memerlukan kestabilan dalaman yang hebat. Dan Indonesia ingin dilihat sebagai sebuah negara Islam yang moderate dan juga progresif sifatnya, dan hubungan baik yang dijalinkan setakat ini dengan pemerintah baru Amerika Syarikat dari Presiden Barack Obama memberi kelebihan di setakat itu. Tetapi realiti di bawah sana kita masih melihat Indonesia struggle ataupun masih berdepan dengan ancaman ekstremis, keganasan dan sebagainya. Bagaimana persepsi ini sebegini perlu dilihat, dan Indonesia mampu membawa banyak lagi FDI dan juga menjadi satu jalinan yang baik di kalangan Indonesia, ASEAN dan juga Amerika Syarikat misalnya. Ini terbukti sebetulnya apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di dalam foreign policy-nya, selalu mengadakan adanya Faith Dialogue. Ini adalah salah satu usaha untuk memahamkan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia ini sebetulnya bukan negara Muslim yang radikal, tetapi lebih memberikan impact yang sifatnya moderat. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat dari meeting summit, ekonomi summit ataupun Muslim Entrepreneur Summit yang di-hosted yang baru ini oleh Obama, dilihat bahwa Indonesian entrepreneur banyak yang datang, civil societies-nya pun banyak yang datang, karena dilihat bahwa Indonesia adalah negara Muslim yang terbesar, negara Indonesia adalah mempunyai Muslim yang moderat, dan dari segi politik Indonesia juga boleh memberikan peranan yang sangat signifikan di antara beberapa negara Muslim yang lain yang dalam keadaan konflik, karena Indonesia walaupun bagaimana secara sejarah telah mempunyai kontribusi khusus dalam konflik resolution. Untuk mendapatkan lebih impak besar Indonesia di kalangan negara-negara antarabangsa, economic powerhouse sekarang seperti dalam BRIC, ekonomi Brazil, Rusia, India dan China, dan juga dalam Indonesia pun sebahagian daripada anggota G20 yang saya rasa tidak banyak negara Asia yang terlibat dalam G20. Bagaimana Indonesia perlu memainkan peranan penting dalam kumpulan-kumpulan ini supaya manfaatnya dapat diberikan ataupun digunakan oleh Indonesia sendiri? Betul, memang di Asia Tenggara hanya Indonesia lah yang menjadi anggota G20. Dalam peranan yang diemban oleh Indonesia dalam G20 ini adalah sangat signifikan. Pertama adalah untuk memberikan suara-suara Indonesia terdengar, dan suara-suara masyarakat Asia Tenggara terdengar oleh masyarakat dunia, khususnya di rantau-rantau yang lain. Yang kedua, saya yakin bahwa dalam politik dan juga ekonomi, 4 elemen yang sangat menentukan. Pertama adalah financial institution, financial controller. Yang kedua adalah domestic politik yang dikuasai oleh political bureaucrat. Dan yang ketiganya juga ada unsur-unsur teknokrat. Dan yang keempatnya local conglomerate. 4 inilah yang biasanya menentukan governance dan juga policy sebuah negara. So, di Indonesia contohnya, political birokrat juga sangat menentukan dengan adanya pendemokrasian, di mana semuanya terbuka untuk bercakap, semuanya terbuka untuk mengkritik, semuanya membuka untuk memberikan inisiatif. Tetapi yang kita lihat dengan adanya globalisasi, tetap saja sistem modal itu sangat penting. Artinya, walaupun bagaimana rancaknya political dynamic di dalam negeri, tetapi money is talking. So, financial institutions sangat menentukan. Kita akan panggil lagi saudara Lili Yuladi untuk membincangkan tentang Indonesia. Banyak sebenarnya setelah saya siapkan untuk membincangkan dengan Bapak Lili, tetapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan panggil lagi. Terima kasih Bapak Lili atas pandangan yang telah diberikan. Kita akan, dan juga banyak sekali pandangan yang telah diberikan oleh rakan-rakan sudut pandang melalui Facebook kami. Mungkin salah satunya boleh dilihat sekarang, iaitu yang dihantarkan oleh Amir Muhammad Safli berkenaan dengan Indonesia ini. Okey, itu dia. Dan selepas ini kita akan membincangkan tentang KL sebagai hub penganjuran sukan bertaraf antarabangsa. Kita lihat sebentar, jumpa lagi selepas ini.